Jangan pernah ngaku-ngaku jadi muslim dan jangan pernah mengaku-ngaku jadi muslimah sejati jika belum subscribe saluran ini. Anda yang baru menemukan saluran ini, saya ucapkan selamat datang di kanal Muslim Viewers. Semoga Anda senang menonton ulasan video penuh makna ini. Silakan like dan bagikan kisah bersejarah ini agar nilai keimanan Anda bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Di dunia yang penuh dengan perjuangan dan penaklukan, ada kisah tentang seorang budak yang menjadi raja sejati. Seorang pejuang yang menulis sejarah dengan tinta darah, membangun sebuah peradaban dan sebuah kerajaan yang mengubah wajah India selamanya. Kisah ini adalah kisah Sultan Qutbuddin Aibak. Ia adalah seorang figur pemimpin yang namanya selalu abadi di kalangan pecinta sejarah Islam, khususnya di India dan sekitarnya. Menarik untuk disimak. Qutbuddin Aibak lahir pada abad ke-12, kemungkinan di wilayah Turki atau Asia Tengah. Sejak muda, ia harus menghadapi kehidupan yang sangat keras karena dijual sebagai seorang budak. Namun, takdir memiliki rencana lain untuknya. Terjual ke tangan Sultan Muhammad Ghori, Aibak segera dikenal karena keberanian dan kecerdasannya. Kehidupan awal Qutbuddin Aibak sangatlah penuh dengan tantangan serta perubahan besar, mengingat dia berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Qutbuddin Aibak kemungkinan besar lahir di Asia Tengah. Meskipun tempat dan tanggal pastinya tidak diketahui secara pasti, banyak sejarawan berpendapat bahwa ia berasal dari kawasan yang kini berasal dan berada di Turki atau Iran. Qutbuddin Aibak tumbuh dalam keluarga yang sangat miskin. Tidak banyak yang diketahui tentang keluarganya, tetapi yang jelas ia adalah berasal dari latar belakang sosial yang sangat rendah, dan dia adalah seorang anak dari keluarga biasa yang hidupnya penuh dengan kesulitan. Pada usia muda, Aibak dijual ke pasar budak, yang merupakan hal yang sangat umum di Asia Tengah dan Timur Tengah pada zaman itu. Sebagai seorang budak, ia tidak memiliki kebebasan atau kontrol atas nasibnya. Namun takdirnya berubah ketika ia dibeli oleh Sultan Muhammad Ghori, penguasa dari kerajaan Ghurid yang sangat kuat. Setelah dibeli oleh Sultan Muhammad Ghori, Aibak dibawa ke pendidikan dan pelatihan di wilayah yang dikenal sebagai Afghanistan di Pakistan. Di sini ia dilatih dalam keterampilan militer dan manajerial. Aibak menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa dalam hal kepemimpinan dan strategi militer. Dengan kecerdasan dan serta keberanian yang dimilikinya, Aibak berhasil mendapatkan kepercayaan penuh dari Sultan Muhammad Ghori. Ia diangkat menjadi salah satu komandan utama dalam pasukan Ghurid yang berperang melawan kerajaan-kerajaan di India Utara. Pertempuran besar antara pasukan Ghurid dan kerajaan India. Aibak tidak hanya menerima nasibnya sebagai seorang panglima di medan perang. Dengan bakat militernya yang sangat luar biasa, ia meraih kepercayaan Sultan Muhammad Ghori sebagai komandan pasukan. Ia memainkan peranan kunci dalam ekspansi kerajaan Ghurid di wilayah India Utara, khususnya penaklukan kota-kota penting seperti Delhi dan Lahore. Keberhasilannya di medan perang membuat Aibak bukan hanya sekedar seorang budak, melainkan seorang pemimpin yang disegani pada waktu itu. Keberhasilannya dalam pertempuran membuatnya semakin dihormati, baik oleh Sultan Muhammad Ghori maupun oleh prajurit-prajuritnya. Sebagai seorang budak, ia meraih posisi yang sangat tinggi dalam jajaran militer, sehingga ia mulai disegani. Sultan Ghori semakin mempercayai Aibak, dan dia pun mulai diangkat dalam posisi-posisi yang sangat krusial dan sangat penting dalam pemerintahannya. Aibak menunjukkan dirinya sebagai seorang yang setia, berdedikasi tinggi dan memiliki kemampuan luar biasa dalam memimpin pasukan. Sultan Qutbuddin Aibak memainkan peranan penting dalam ekspansi Kesultanan Delhi dan terlibat dalam beberapa peperangan besar serta memperluas wilayah kekuasaannya. Sebagai seorang komandan militer yang tangguh dan setia kepada Sultan Muhammad Ghori, Aibak terpilih dalam banyak kampanye militer, baik sebelum maupun setelah kematian Sultan Muhammad Ghori. Salah satu peperangan awal yang diikuti oleh Aibak adalah penaklukan wilayah India Utara yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu, termasuk Rajput pada tahun 1191. Salah satu peperangan awal yang diikuti oleh Sultan Aibak adalah penaklukan wilayah India Utara yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu, termasuk Rajput.
pada tahun 1191, Sultan Ghori memimpin pasukan Ghurid melawan Prithviraj Chauhan. Meskipun Ghori kalah dalam pertempuran pertama, ia kembali pada tahun 1192 dan mengalahkan Prithviraj Chauhan dalam pertempuran Torain II. Dalam pertempuran ini, Qutbuddin Aibak sebagai komandan utama pasukan Ghori memainkan peranan krusial dalam kemenangan tersebut. Setelah kemenangan dalam pertempuran Torain, Ghori dan Aibak melanjutkan penaklukan ke wilayah Delhi. Aibak bertanggung jawab dalam merebut Lahore dan akhirnya Delhi yang menjadi ibu kota Kesultanan Delhi setelah Ghori menguasai wilayah-wilayah tersebut. Pemberontakan di wilayah ini dikuasai setelah kematian Sultan Ghori pada tahun 1206. Akibatnya Aibak harus menghadapi sejumlah pemberontakan lokal di wilayah yang baru ia taklukkan. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh pasukan muslim tidak langsung tunduk pada kekuasaan Aibak. Dalam beberapa kasus, Aibak harus mengarahkan pasukannya untuk menumpas pemberontakan dan memastikan stabilitas di wilayah Delhi dan sekitarnya. Meskipun tidak ada pertempuran besar, setelah Aibak mendirikan Kesultanan Delhi, ia harus terus berperang melawan pemberontakan lokal, termasuk dari kalangan bangsawan Hindu yang tidak ingin tunduk kepada pemerintahan muslim. Aibak melakukan serangkaian pertempuran untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan membangun fondasi Kesultanan Delhi yang sangat kokoh. Setelah kematian Sultan Ghori, Aibak mengambil alih kepemimpinan di wilayah India Utara. Ia mendirikan Kesultanan Delhi yang menjadi fondasi kekuasaan Islam di India selama lebih dari 300 tahun. Aibak menjadi Kesultanan Delhi pada tahun 1206, menjadi penguasa pertama dari dinasti yang kita kenal dengan sebutan Dinasti Mamluk. Meskipun ia memulai dengan latar belakang yang sangat rendah dari Aibak menjadi seorang pemimpin, Aibak kemudian mendirikan kerajaan yang berkuasa di India selama lebih dari 3 abad ke depan. Salah satu warisan yang sangat krusial dan sangat penting yang ditinggalkan oleh Qutbuddin Aibak adalah Qutub Minar. Menara yang masih berdiri tegak hingga hari ini sebagai simbol kebesaran dan kejayaan masa lalu di India. Aibak dikenal dengan julukan Laksbaks yang berarti pemberi 100.000. Karena kemurahan hatinya sebagai penguasa, ia berusaha menegakkan keadilan dan mengembangkan sistem administrasi yang adil bagi rakyatnya. Julukan Laksbaks yang diberikan kepada Sultan Qutbuddin Aibak memiliki makna yang sangat signifikan. Dalam bahasa Persia, ia banyak digunakan di kalangan penguasa dan intelektual. Kemudian di Kesultanan Delhi sendiri, Laks berarti 100.000, kemudian Baks berarti pemberi atau yang memberi. Aibak sangat dermawan dalam memberikan hadiah, tanah dan juga uang kepada para prajurit, pejabat dan orang-orang yang setia kepadanya. Selain itu, ia juga dikenal karena sering memberikan hadiah-hadiah besar kepada orang-orang yang membantunya dalam memperluas wilayah dalam pertempuran. Di bawah kepemimpinannya, meskipun baru Kesultanan Delhi mengalami stabilitas, namun masa pemerintahannya yang sangat singkat berlangsung hanya 4 tahun karena ia meninggal pada tahun 1210 setelah jatuh dari kudanya saat berlatih bermain polo. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, warisan Aibak tetap hidup sampai saat ini. Qutub Minar dan peninggalan lainnya terus menjadi bukti tentang kecemerlangan kebijaksanaan dan keberaniannya. Setelah Qutbuddin Aibak mendirikan Kesultanan Delhi pada tahun 1206, ia berusaha untuk memperkuat pengaruh Islam di wilayah tersebut. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan membangun sebuah monumen yang menunjukkan kemegahan dan kekuatan Kesultanan Delhi yang baru ia dirikan. Qutub Minar dibangun untuk menandakan kemenangan Islam di India dan menjadi simbol kebesaran kekuasaan Muslim di wilayah tersebut. Nama Qutub Minar sendiri berasal dari kata kutub yang berarti pilar atau poros dan minar yang berarti menara. Pembangunan Qutub Minar yang dimulai pada tahun 1193 setelah kemenangan pasukan Muslim atas Rajendra Chola di Delhi. Pembangunan ini bertujuan untuk merayakan kemenangan tersebut sekaligus sebagai simbol kemegahan dan kejayaan Islam. Aibak mulai membangun bagian bawah menara dengan bagian pertama menara yang terbuat dari batu merah. Qutub Minar tidak hanya digunakan sebagai monumen kemenangan, tetapi juga berfungsi sebagai menara azan untuk memanggil umat Islam untuk melakukan sholat berjemaah. Selain itu, Qutub Minar juga dimaksudkan untuk menjadi tempat pengamatan astronomi.
Kutub Minar yang terbuat dari batu merah yang dihiasi dengan ukiran-ukiran kaligrafi Arab yang mencatatkan kutipan dari ayat-ayat Al-Quran dan pujian kepada kemenangan Muslim. Menara ini juga memiliki desain spiral yang membedakannya dari menara-menara lainnya. Arsitektur yang mempesona. Setiap tingkat menara memiliki balkon dengan pagar logam serta ornamen-ornamen yang sangat indah. Selain sebagai simbol kemenangan, Kutub Minar adalah contoh keahlian arsitektur pada masa tersebut. Kutub Minar kini menjadi salah satu warisan dunia UNESCO dan ikon penting dari Kesultanan Delhi serta sejarah Islam di India. Meskipun ada kerusakan akibat gempa bumi, monumen ini tetap kokoh berdiri menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah India, penyatuan, simbol, serta kejayaan pada masa dulu. Kutub Minar tidak hanya mewakili kemenangan militer, tetapi juga simbol pengaruh budaya Islam di India. Menara ini tidak hanya sebagai simbol kebesaran serta kekuasaan, tetapi juga perkembangan seni serta arsitektur di dunia Islam tempo dulu. Seorang budak yang menjelma menjadi seorang raja, seorang pejuang yang membangun kerajaan dari nol. Ia adalah Qutbuddin Aibak yang membuktikan bahwa tak ada yang mustahil jika seseorang memiliki tekad dan keberanian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika Anda menikmati kisah luar biasa ini, dan seperti biasa tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.